Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Fakhiro, NIM 232066018, Prodi PGMI semester 3 dari Institut Agama Islam Negeri Kediri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemusatan data dan histogram dan poligon. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung dari rata-rata. Di sini ada interval, frekuensi, nilai tengah, dan frekuensi kali nilai tengah. Frekuensi kali nilai tengah hasil dari 12 ini adalah 4 dikali dengan 3, hasilnya adalah 12. Begitupun dengan seterusnya. Kemudian ada sigma F sama dengan 15. Sigma F ini dari jumlah frekuensi, hasilnya adalah 15. Kemudian kita menghitung dari sigma F kali XI yang hasilnya 123 dari hasil sini. Kemudian kita masukkan rumus dari rata-rata, yaitu mu sama dengan sigma F dikali XI per sigma F sama dengan sigma F kali XI ada 123, kita tulis di sini. Kemudian per sigma F-nya tadi ada 15. Nah, jadi dibagi 123 dibagi dengan 15, hasilnya adalah 8,2. Jadi rata-ratanya berjumlah 8,2. Selanjutnya, kita akan membahas cara menghitung dari median. Dalam tabel ini terdapat interval, frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, di sini sudah terdapat frekuensinya. Jadi kita mempelajari cara menghitung dari frekuensi kumulatif kurang dari. Frekuensi 4, frekuensi kumulatif kurang dari tetap kita tulis 4. Kemudian angka 9 ini dari 4 ditambah 5 sama dengan 9. Kemudian 9 ditambah 1 sama dengan 10, begitu seterusnya. Kemudian kita mencari TB. TB ini kita terlebih dahulu menghitung dari letak median. Rumus dari letak median adalah setengah dikali N sama dengan setengah dikali N adalah banyaknya data, dan banyaknya data adalah 15. Jadi setengah dikali 15 sama dengan 7,5. Nah, jadi 7,5 ini masuk dalam interval yang mana kita cari. 7,5 masuk dari interval yang kedua. Kemudian dari TB-nya berarti 5 dikurangi 0,2 sama dengan 4,5. 0,25 ini dari rumus TB. Kemudian kita tulis 4,5. Kemudian kita cari sigma F. Sigma F-nya ini kan 5 frekuensinya. Jadi cari yang ada di atasnya 5. Ini adalah angka 4. Kita tulis frekuensi sigma F adalah 4. Kemudian kita cari I. I-nya berapa? I adalah jarak dari interval berapa? 2 ke 4 berarti jaraknya adalah 3. Kita tulis 3. Kemudian kita menghitung dari rumus median. Kita masukkan rumus median terlebih dahulu. Rumus median adalah MB sama dengan TB ditambah
seperempat dikali N dikurangi sigma F per F dikali I. Tinggal kita masukkan TB tadi 4,5, kemudian ditambah seperempat dikali N. N nya tadi adalah 15 dikurangi sigma F adalah 4. Masukkan, kemudian dibagi dengan FM yaitu 5 dikali I nya berjumlah 3. Tinggal kita jumlahkan. Kita jumlahkan bagian yang 1/4 dikali dengan 15. Jadi kita tulis 4,5 ditambah 1/4 kali 15 hasilnya 3,75 dikurangi 4 kali 3. Kemudian kita jumlahkan. Pertama kali yang kita jumlahkan adalah yang di dalam kurung. 3,75 dikurangi 4 dibagi 5, kemudian dikalikan dengan 3. Setelah itu ditambah dengan 4,5 yang hasilnya adalah 9,6. Ini adalah hasil dari median 9,6. Setelah membahas mengenai cara menghitung dari mean, rata-rata, kemudian median, kita akan membahas mengenai cara menghitung dari modus atau nilai yang sering banyak muncul. Nah, dari tabel di sini, mana sih yang nilai yang sering banyak muncul? Yang nomor 2 ya. Ini adalah 5. Frekuensinya 5. Kemudian kita cari LMO-nya. Itu berarti 5, interval 5 sampai 7, 5 dikurangi 0,2 sama dengan 4,5. Jadi LM-nya adalah 4,5. Kemudian kita cari D1. D1-nya adalah 5, kemudian dikurangi dari nilai atasnya 4 sama dengan 1. Kemudian kita cari D2-nya, angka 5, berarti angka yang ada di bawahnya angka 1. 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Kemudian kita cari I. I adalah jarak dari interval 2 ke 4, 5 ke 7, 8 ke 10, dan seterusnya adalah jaraknya 3. Kemudian kita masukkan rumus modus adalah MO sama dengan LMO ditambah dengan D1 per D1 ditambah D2 dikali I. LMO-nya tadi ada 4,5, kita masukkan, kemudian ditambah D1, hasilnya adalah 1, kita masukkan, D1 lagi 1 ditambah D2-nya tadi ada 4, kemudian I-nya tadi 3. Kemudian kita jumlahkan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 1 ditambah 4 adalah hasilnya 5, jadi 1/5 dikali 3, kemudian dijumlahkan dengan 4,5 yang hasilnya 5,1. Kemudian kita akan lanjut ke cara menghitung dari kuartil bawah. Ini terdapat tabel yang berinterval frekuensi kumulatif. Tabel ini sama dengan tabel yang median tadi ya.
Pertama-tama kita cari letak Q1, yaitu rumusnya Q1 I per 4 dikali dengan N. 1/4 dikali N. N banyaknya data berjumlah 15. Kemudian kita jumlahkan 1/4 dikali 15, hasilnya adalah 3,75. Kemudian kita lanjut ke Q1. Rumusnya adalah TB plus 1/4 kali N dikurangi frekuensi kumulatif per F dikali P. TB-nya dari ini kan letak Q1-nya 3,75. Jadi 3,75 itu masuk di interval 2 sampai 4. Jadi TB-nya adalah 2 dikurangi 0,2 sama dengan 1,5. Jadi kita masukkan TB-nya berarti 1,5 ditambah dengan 1/4 kali N. N-nya adalah 15 kurangi frekuensi kumulatif 1. Seperempat kita kalikan dulu. 1/4 dikali 15, hasilnya adalah 3,75 dikurangi frekuensi kumulatifnya 40. Nilai di atasnya 4 ada, jadinya kita tulis 0. Frekuensinya adalah 4. Frekuensi dari sini ya. P adalah jarak dari 2 ke 4, jumlahnya 3. Kemudian kita jumlahkan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 3,75 dikurangi 0 dibagi dengan 4 dikalikan 3, kemudian dijumlahkan dengan 1,5 yang hasilnya adalah 5,25. Jadi kuartil bawah hasilnya 5,25. Tadi kita sudah belajar cara menghitung dari kuartil bawah. Sekarang kita akan menghitung kuartil atas. Ini tabelnya masih sama ya. Kita cari letak dari Q3. Letak Q3 adalah 3/4 dikali dengan N sama dengan 3/4 dikali dengan 15. Kita jumlahkan yang hasilnya adalah 11,25. Kemudian kita lanjut menghitung dari Q3. Rumus dari Q3 adalah TB ditambah 1/4 dikali N kurangi FK untuk frekuensi kumulatif dikali dengan P. TB adalah letak Q3 tadi 11,25, jadi masuk ke interval yang keempat, 11 sampai 13. Jadi TB adalah 11 dikurangi 0,2 adalah hasilnya 10,5. Kita masukkan TB adalah 10,5 ditambah 1/4 N. N-nya tadi hasilnya adalah 11,2. Kita masukkan
dikurangi F-nya 10 per F-nya 1, kemudian B-nya ada 11,25 dikurangi 10, hasilnya adalah 1,25 per 1 dikalikan dengan 3. Hasilnya berapa? Hasilnya ada 14,25. Jadi hasil dari kuartil atas adalah 14,25. Kemudian kita akan membahas mengenai cara menghitung dari desil ke-6. Di sini ada tabel, interval, frekuensi, dan kumulatif. Pertama-tama kita mencari interval kelasnya terlebih dahulu. Interval kelas. Rumusnya 10 dikali N sama dengan I-nya adalah 6 dari desil ke 6. Kemudian per 10 kali N. N adalah bandingan data dari 15. Kemudian kita jumlahkan, yang hasilnya adalah 9. Kemudian kita lanjut ke rumus desil 6. D6. Rumusnya adalah TB ditambah dengan 10 kali N dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi dikali dengan B. Kita mencari TB. Cara mencari TB adalah dari interval kelas tadi yang berjumlah 9. 9 masuk di interval 8 sampai 10. Jadi 8 dikurangi 0,2 sama dengan 7,5. Kemudian kita masukkan hasil TB-nya tadi adalah 7,5. Kemudian I per 10 kali N adalah hasilnya 9 dikurangi frekuensi kumulatif. Atasnya dari 10. Frekuensi kumulatif kita ambil yang dari atasnya 10. Jumlah 9. Kita masukkan 9. Frekuensinya adalah 1. B adalah jarak dari 8 ke 10. Jaraknya ada 3. Kemudian kita hitung yang ada di dalam kurung ini terlebih dahulu. Kita tulis 7,5 tambah 9 kurang 9 sama dengan 0 per 1 kali 3. Kemudian kita jumlahkan 0 bagi 1 dikali 3 ditambah dengan 7,5, hasilnya adalah 7,5. Jadi hasil dari desil ke-6 adalah 7,5. Setelah mencari desil ke-6, selanjutnya kita akan mencari desil kedua. Caranya sama. Yang pertama kita mencari interval kelasnya terlebih dahulu. I-nya berarti ini 2. Tadi 6, sekarang 2. Jadi 2 per 10 kali L-nya adalah bandingan data, tadi ada 15. Kemudian kita jumlahkan. Yang hasilnya adalah 3. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Jadi rumusnya ada D2 per sama dengan TB ditambah per 10 kali N sama dengan dikurangi frekuensi kumulatif per F dikali dengan P. Kita masukkan nilai-nilainya. TB, mencari TB dari interval pas terlebih dahulu. Ini hasilnya 3. Jadi masuk ke interval 1. Masuk ke sini. 2 sampai 4 intervalnya. Jadi 2 dikurangi 0,2 sama dengan 1,5. Jadi TB sudah diketahui yaitu 1,5. Kita masukkan. Kemudian
I per 10 kali N adalah hasilnya 3, kita masukkan, dikurangi frekuensi kumulatif. Ini kan 4 frekuensinya. Sebelum angka-angka ini kan nggak ada, jadinya kita masukkan 0 per F, frekuensinya ada 4, kita masukkan. Kemudian P jarak interval 2 ke 4 adalah 3, kita masukkan. Kemudian kita hitung yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 1,5, 3 dikurangi 0 adalah 3 per 4 dikali dengan 3. Kemudian kita jumlahkan yang ada di dalam kurung. 3 dibagi 4 dikali 3 ditambah dengan 1,5, hasilnya adalah 3,75. Ini adalah hasil dari desil kedua. Kemudian kita lanjut, yang terakhir adalah persentil ke 73. Persentil ke 73. Yang pertama sama seperti tadi, kita mencari interval kelasnya terlebih dahulu. Interval kelas rumusnya I per 100. Bedanya tadi I per 10, sekarang kalau persentil I per 100 dikali dengan N, I-nya adalah jumlah persentil ini 73 dibagi dengan 100 dikali N, banyaknya data adalah 15. Hasilnya adalah 10,95. Ini adalah hasil dari interval kelas. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Rumus dari persentil ke 73 adalah P73 sama dengan TB ditambah dengan I per 100 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi dikali dengan P. Kita mencari TB-nya. TB, sebelum kita mencari TB, kan ini interval kelasnya tadi 10,95. Jadi masuk ke interval ketiga, yaitu 8, interval 8 sampai 10. Jadi caranya yaitu 8 dikurangi 0,2 sama dengan 7,5. Jadi hasil TB adalah 7,5. Hasil dari 8 dikurangi 0,2. Kemudian lanjut, kita cari I per 100 dikali N, tadi hasilnya adalah 10,95. Kita masukkan frekuensi kumulatifnya. Berarti ini kan 10. Atas dari 10 seperti tadi adalah 9 per frekuensinya 1. Kita tulis 1, kemudian P-nya adalah 3. Kemudian kita jumlahkan yang ada di dalam kurung. 10,95 dikurangi 9, hasilnya adalah 9,95 per 1 dikali 3. Kemudian kita jumlahkan semuanya. Yang pertama, kita jumlahkan yang ada di dalam kurung. 9,95 dibagi dengan 1, kemudian dikalikan dengan 3, kemudian dijumlahkan dengan 7,5. Yang mendapatkan hasil adalah 37,35. Jadi ini adalah hasil dari persentil ke 73, jadi ini adalah 37,35. Kemudian kita akan membuat tabel histogram dan poligon. Tabel histogram dan poligon ini berasal dari batas kelas dan frekuensi. Lambang dari histogram bentuknya seperti batang, sedangkan poligon bentuknya garis. Selanjutnya kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan
yang histogram yang berbentuk batang. Kita masukkan frekuensinya. Yang pertama frekuensi 4, berarti batang histogramnya. Kemudian ada 5, berarti 5 itu ada di sini. 5. Kemudian frekuensi 1 dimasukkan. Kemudian frekuensi 1 lagi. Kemudian ada frekuensi 4. Nah, setelah membuat tabel histogram, kita lanjut membuat poligonnya yang berbentuk garis. Poligonnya dari batas kelas. Jadi 1,5 terdapat di sini. 1,5, 3,5, 5,5, 7,5, 9,5 sampai 11,5. Ini 1,5, 3,5, kemudian 5,5, 5,5, 7,5, selanjutnya 9,5, selanjutnya kemudian 11,5. Jadi begini cara membuat tabel histogram dan poligon. Sekian materi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.